Mari kita berdoa. Kami menghadapi Kau. Itulah Allah kami, namanya Yesus. Kami tahu dalam cerita yang kami baca sebentar, di gereja pun ada setan. Di gereja ada manusia. Di gereja juga ada Tuhan kami Yesus. Itulah yang kami mau dengar bersama-sama. Buatlah kami dapat mengerti. Kuduskan kami, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka bagian yang sudah Anda bisa bawa. Ini, mari kita baca firman Tuhan yang ini. Ya, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yang jago Google nanti cari di mana Kapernaum ini zaman sekarang ini. Apakah di Syria yang sekarang ribut ya, atau di mana? Karena ini Aleppo, ini Damaskus ya, jadi mereka mau menguasai. Ini ceritanya di Kapernaum. Mari kita baca. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ini pas hari Sabat. Jadi bukan hari Minggu ya. Jadi Yesus beribadah hari Sabat. Jadi kalau ditanya teman, kenapa kau berminggu hari Minggu? Kenapa tidak hari Sabat? Kamu tidak mengikuti Tuhan Yesus. Apa jawabnya kita? Pasti jawabnya kita nggak payah ya. Kalau Sabat itu teman, itu hari berhenti. Hari Sabat artinya berhenti. Kitab Kejadian, sesudah Tuhan Yesus selesai Kejadian pasal 2, maka istirahatlah Tuhan. Itulah hari Sabat. Tapi kenapa gereja tidak hari Sabat? Karena kami bukan hari Sabat, bukan berhenti dari pekerjaan, tapi kami hari kebangkitan dari antara orang mati. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka kami beribadah hari Minggu. Jadi kalau kita tidak berminggu, berarti kita tidak merayakan hari kebangkitan. Kalau hari Sabat, itu namanya berhenti dari pekerjaan. Hari Minggu artinya hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi Taurat, maka ada kebangkitan. Itu membuat kami yakin bahwa semua manusia akan bangkit sebagaimana Kristus bangkit. Bukan undang-undang Taurat, tapi kebangkitan dari antara orang mati, maka ada sorga. Ya. Jadi kalau dikatakan kenapa tidak hari Sabat, Anda langsung jawab, Sabat itu berhenti dari pekerjaan cuci piring, berhenti dari cari makan ya. Tapi hari Minggu bukan berhenti cari makan, bangkit dari antara orang mati. Itu makanya gereja kebaktian hari Minggu, karena semua nanti kita bangkit, makanya ada surga. Kalau hari Sabat kami beribadah, berarti tidak ada surga. Karena hari Sabat tinggal di mana? Di bumi. Ya, oke. Kedua, mereka takjub mendengar pengajarannya. Kualitas pengajaran Yesus lebih bermutu dari guru-guru agama. Nah, ini bicara soal kualitas. Dosennya kualitasnya jauh lebih tinggi karena titelnya jauh memang lebih tinggi. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa.
Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dibandingkan pengajaran Yesus dengan ahli-ahli Taurat waktu dia di bumi, lebih tinggi kualitas dosen yang satu ini. Ini maha gurunya lebih tinggi daripada semua, walaupun dia dikatakan apa? Ahli Taurat. Jadi ini Yesus jauh lebih tinggi daripada ahli Taurat. Ayat 23. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Ini yang ikut kebaktian. Yang kebaktian ini siapa? Ada orang yang kerasukan roh jahat. Jadi kita ini ada di sini. Ini kalau menurut peraturannya, satu rumah ibadat itu minimum anggotanya 10 orang laki-laki. Karena perempuan nggak bisa ke bait Allah, ke rumah ibadat. Jadi minimum 10 orang. Berarti kalau kita katakan anggota gerejanya ini 15 orang, satu orang bagaimana? Kerasukan setan. Kita ini berapa puluh? Ya katakan aja lah 50. Berarti ada 3 orang kerasukan setan di sini. Ya, hanya nanti Anda akan tanya, kenapa dia tidak mengaum kan gitu, ini berteriak-teriak ya. Ya, makanya saya buat ilustrasi yang gini, banyaknya tikus di rumah. Tapi kalau penduduk rumah saja datang, tikus nggak takut. Tapi kalau datang kucing, karena kucing lebih tinggi daripada tikus, bagaimana? Bubar semua, walaupun dia ada di bawah kursi. Ini pertama yang mau dikatakan. Kedua, pada waktu itu di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, ribut dia kebaktian pun. Kebetulan dia setan kan HP-nya dilihatnya. Iya. Kita rasa kita nggak kerasukan setan, padahal kita sudah ngapain? Berteriak. Teriak apalagi dimainkannya di kuping ini. Ya kapan kau ini? Kebetulan dia kerasukan setan dia. Makanya dia berteriak di jalan-jalan itu kan. Kemarin kami makannya di apa? Di Matahari di sana apa namanya? Apa kalian bikin namanya itu? Itu dulu tempatku kuliah itu. Matahari di sana semua. Tahu kan? Apa namanya dari itu? Di sini Medan Plaza, di sananya apa? Medan Plaza kan sudah terbakar. Hah? Iya, Carrefour itu tempat saya kuliah dulu. Baru saya mau ke situ ya, ke situ, mau makan di situ. Lihat semua manusia, tidak ada yang lihat satu dengan yang lain. Di meja makan pun tidak lihat muka satu dengan yang lain. Tapi lihat apa? Oh, sibuk dia. Kerasukan dia, dikuasai dia. Ya, nanti Anda bisa lihat besok kan banyak orang yang lucu-lucu ya. Ngapain kawan ini kita bilang? Senyum dia, padahal nggak ada kawan cerita karena ada yang di hadapannya. Ya, mari kita baca lagi. Ini 18. Apa? Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Jadi kerjanya berteriak-teriak ya. Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tahukah apa artinya yang kudus dari Allah? Itulah nama Allahnya orang Israel. Makanya yang kudus dari Allah. Itulah namanya Allah umat Israel. Kalau bahasa Ibraninya itulah dikatakan Jehovah, Yahweh ya. Ya inilah dia. Setan memanggil dia siapa? Kudus. Yesus yang kudus dari Allah. Jadi Yesus ini yang kudus dari Allah. Setan kenal. Oke, berikutnya. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Kenapa disuruh Yesus keluar setan itu dari manusia? Siapa yang bisa jawab?
Kenapa diusir Yesus ini? Setan itu dari diri manusia. Kenapa? Siapa yang tahu? Nanti bukan hadiah Natal. Iya. Kenapa kita tidak bagikan hadiah Natal? Karena itu dari penyembahan berhala. Bagi-bagi kado ya, itu tahun 2000, tahun 200 mulai. Sebelumnya tidak ada hadiah kado-kado. Ya. Jadi menurut Anda di sini kalau kita baca, Yesus itu dikatakan setan ya, yang kudus dari Allah. Aku tahu siapa engkau. Anda kenal siapa Yesus? Coba Anda katakan, aku kenal Yesus Pak. Ini setan mengenal inilah yang kudus. apa kata yang tadi? Yang kudus dari Allah. Kenapa diusirnya setan ini dari manusia? Kenapa diusirnya setan ini dari manusia? Kenapa Anda usir tikus dari rumah? Dibiarkan dia di situ sampai gemuk. Sesudah gemuk, bikin sate tikus lah. Kebetulan pula uang dari kampung sudah pas-pasan, kebetulan tikusnya gemuk-gemuk semua. Itu betul. Mari kita bikin sate tikus bisa ya? Iya. Kenapa Anda usir tikus dari rumah? Supaya rumahnya bersih. Kan nggak payah mengganggu kerja. Kan tidak payah kali. Kan mengganggu. Ini tadi mengganggunya itu tidak. Makanya disuruhnya dia berteriak. Orang kebaktian semuanya teriak. Orang mau mendengarkan firman Tuhan, suaranya mau didengarkan, kan begitu ya. Makanya diusirnya dia. Iya, oke lah, berikutnya. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Apa jawabnya coba? Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Kenapa dia menjerit? Merasa sakit rasanya. Dipijit Tuhan Yesus, dia keluar, dia kesakitan. Seperti apa? Kalau anjing dilempar, dia sambil menjerit, kata dia. Ini juga sama, sakit rasanya, makanya dia menjerit keluar. Berikutnya, mereka semua takjub. Siapa mereka ini? Yang kebaktian. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, maka mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Apa cerita kita di sini? Saya tulis ya. Cerita kita di sini satu. Siapa yang mau ceritanya? Yang pertama sekali di sini ialah Yesus ke rumah ibadat. Ya, Yesus ya, Tuhan Yesus. Ke rumah ibadat dia ya. Ini satu. Siapa lagi anggota kebaktian mereka? Ahli-ahli Siapa Taurat. lagi anggota kebaktian yang hadir di dalam cerita ini? Ahli-ahli Taurat. Iya, kalaupun nggak tahu nggak apa-apa lah. Roh jahat. Ini anggotanya kan? Iya, ini anggotanya. Roh jahat. Oke. Siapa lagi anggotanya di dalam kebaktian ini? Ahli-ahli Taurat. Manusia? Ya, manusia. Oke, udah jelas? Iya, inilah manusia. Oke, sekarang kita tanya, mana lebih kuat? Manusia dengan setan. Jadi ini lebih kuat. Ini dipincitnya ini. Begitu kah? Supaya nanti kita pulang kita tahu kita di bawah siapa? Siapa yang mengganggu dia? Roh jahat ini. Ngeri gak? Inilah kehidupan kita. Kehidupan kita itu di bawah kuasa setan. Gelap katanya. Padahal gelap, artinya gelap apa? Mati lampunya. Bukan setan gelap kan?
Kalau yang gelap-gelap lah, memang ditimpa longsor simbol langit, mati listrik kan gitu ya. Tapi gelap itu dibayangkannya hantu. Mana tahu di sini yang ke kamar mandi pun sudah anak muda, mak katanya itu sudah gelap. Anak gadis pun mak katanya, kebetulan dia sudah berkeluarga, mak katanya. Padahal suaminya di situ karena takut. Ini kita perhatikan kali. Jadi kalau seandainya Yesus tidak datang, maka hidup manusia tadi terus di bawahnya, gini ya. Ya. Ini terus. Ya. Ya. Jadi kekristenan itu artinya apa, Pak? Ya, saya sudah dibaptis. Kristen itu artinya dia tidak lagi di bawah ini. Bukan ini lebih tinggi dari ini. Ya, itu artinya kekristenan, namanya pun Kristen ya. Dia sudah di atasnya ini. Itu artinya Kristen. Aku dengan Kristus bersama-sama. Oke lah. Ulangi lagi. Mari saya baca ya. Dengarkan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Sinagog namanya kalau bahasa Yunaninya. Rumah ibadat ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Berbeda Yesus. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Bukan di kuburan dia kerasukan roh jahat, di gereja. Makanya di gereja kan ribut ya. Ini nggak ribut, lihat ini. Biasanya ribut. Kering katanya telepon, matikan. Nggak pula dia dimanas, matikannya gitu. Baterai mu cabut gitu. Karena ribut dia mengganggu kan begitu ya. Iya, makanya dulu mula-mula to make sure katanya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya, to make sure your iPhone off already. Itulah kalau kita masuk ke gereja. Sudah yakinkankah HP-mu sudah mati gitu ya. Mana tahu nanti bunyi sementara, oh terkait sudah ada kan, karena memang dia di situ tadi. Datang kontaknya kan. Hari. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ada satu orang. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Kami katanya, berarti berapa setannya? Lebih dari saya ya. Maka kami katanya, apakah engkau datang hendak membinasakan kami? Tapi di sini ada satu orang. Aku tahu satu orang ini. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Inilah nama orang Israel, yang kudus dari Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya itulah Yahweh. Ya, aku adalah aku. Itulah dalam bahasa Ibrani. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah kau daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Taat. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, nggak usah berteriak-teriak berdoa. Nggak usah cari apa, drama dalam bahasa karuhan. Nggak usah cari dukun, nggak usah cari apa, mantra, tabas ya, nggak perlu. Karena itu semuanya kalahnya dibuatnya. Di sini dibuktikan bahwa Yesus yang berkuasa mengusir setan. Iya, kita lanjutkan. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Untuk apa Yesus datang? Ke gereja ini itu apa Yesus datang? Mengajar. Satu lagi ngapain dia datang? Ya, makanya tema kita di sini kalian buat, ya, anak manusia itu datang, ya. Untuk inilah anak Allah. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
What is the purpose? What is the purpose? Apa maksudnya Yesus menyatakan diri? Jadi Anda akan nantikan ini Natal ya. Tadi sudah aku dengar itu. Apa artinya Natal? Apa maknanya Natal ya? Sebenarnya Natal ini artinya apa? Kelahiran, jangan kamu salah khotbah. Natal itu artinya bersangkut paut dengan kelahiran. Tanya saja ilmu kedokteran. Ini bukan bahasa Inggris, ini bukan bahasa Indonesia. Natal itu ada hubungannya dengan kelahiran. Nah, baru lagi apa maknanya sama kau Natal? Enggak ada maknanya Natal. Yang bermakna bukan Natalnya. Bukan ininya yang bermakna. Bukan ini. Yang bermakna di situ apa? Ininya yang bermakna. Ini. Jadi di sini apa artinya? Menyatakan dengan kelahirannya. Jangan kita salah. Menyatakan. Inilah yang dimaksudkannya mungkin ini. Jadi untuk apa Yesus menyatakan diri ke bait Allah? Anda langsung bisa menjawab. Mengajar. Untuk apa lagi? Untuk apa katanya tadi sini? Membinasakan. Membinasakan. Jadi bukan disalibkan kalau di sini ya. Ya, membinasakan iblis. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi Natal ini kelahiran, tak apa kalian buat ya. Walaupun tidak ada artinya. Yang punya arti, Yesus menyatakan diri sehubungannya dengan iblis. Gampang ya? Natal itu sangkut pautnya dengan iblis. Mau lebih parah sedikit? Makanya bukan Natal. Waktu Yesus menyatakan kehadirannya, langsung terjadi peperangan. Dan Anda ingat itu, orang Majus datang. Di manakah raja yang lahir itu katanya kepada Raja Herodes? Raja Herodes kumpulkan, oh itu di Betlehem. Sesudah di Betlehem katanya apa? Dibunuhnya anak-anak 2 tahun ke bawah. Makanya kalau kita katakan apa maknanya Natal bagimu nak? Apa artinya Natal bagimu nak? Salah kita. Yang artinya apa? Apa gunanya sama kau? Waktu Yesus menyatakan dirinya. Jadi dalam cerita ini Yesus menyatakan datang ke bait Allah, mengajar dan hubungannya dengan iblis. Ya. Apa gunanya? Apa maknanya Natal ini sama kamu? Enggak ada gunanya. Natal itu kan kelahiran. Dan ini bukan bahasa Indonesia, ini kan medis punya sistem namanya lahir. Tetapi lahir itu artinya apa? Menyatakan diri. Makanya Yesus menyatakan diri datang ke bait Allah bahwa dia lebih berkuasa daripada apa? Iblis. Itu tujuannya. Ya karena di dalam cerita kita dunia ada Yesus, ada roh jahat, ada manusia. Mungkin Anda tambah di belakangnya apa? Kalau hewan itu apa kalian bilang itu? Animal. Animal. Lembu, kerbau. Begitu kan? Ya, satu-satu sebenarnya Anda bisa. Ya. Inilah urutannya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Manusia nomor 3 diimpitnya. Nomor 4 inilah dia juga nanti diimpitnya. Ini tukang impit ini. Ke sini. Ini ke animal ini kepada babi-babi. Ingat ceritanya kan? Babi-babi itu juga dibunuhnya. Dibunuhnya. Manusia ini juga dibunuhnya. Suruhnya menjerit. Oke. Sesudah Yesus datang, kemana setannya pergi? Keluar. Mari kita lihat sini. Kan keluar setannya. Enak juga gambar ini. Kayak sekolah minggu dibuatnya. Padahal ini semua intellectual people ini. But the way to teach you is like a Sunday school teacher. Ya, coba dulu. Ini kan mudah-mudahan inilah contoh sekolah minggu. Oh, anak manusia datang untuk menyatakan supaya ia membinasakan iblis, gitu kan? Oh, katanya kan di sekolah mingguku keluar iblisnya mis, katanya. Nangis iblisnya itu. Gitu. Kenapa dia nangis? Karena nggak ada lagi sahabatnya. Ya kan keluar tadi setannya kan?
Dalam cerita tadi, dia kebaktian ikut tiap hari Sabat. Karena Yesus belum datang, nggak berteriak dia seperti yang kubilang tadi. Banyaknya tikus di dalam kursi kita. Tapi karena nggak masuk kucing, asal kita selesai masak, dimakaninya semua yang sisa-sisa gitu ya. Nah, teriak dia. Yesus katakan apa? Keluarlah dari orang ini, kan gitu. Kan keluar dia. Nah, berteriak dia teriak sambil menteri katanya. Sesudah keluar ini kemana dia? Ya, inilah dia. Kan ini. Dia sudah bebas. Kan begitu? Setannya sendirian. Kan begitu setan sendirian kan? Iya ini. Oh, ini sudah menerima Yesus dia kan? Kan sudah menerima Yesus tadi dia. Yesus datang ke gereja. Lantas dijumpainya orang itu. Baru katakannya sini. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini lepas dia. Setannya sudah meninggalkan dia jalan. Iya. Pertanyaan, kemana roh jahat ini pergi? Kalau dalam Markus pasal 5, kemana dia pergi? Ke babi-babi di garasa. Mana tahu nanti anda jumpa di tengah jalan masihku. Karena dia kan sudah pergi. Kalau dia pergi kemana dia? Mari kita baca. Kan nanti mana tahu anda jumpa di tengah jalan nanti. Ku harap jumpa supaya anda sudah kenal ya. Mari kita baca sini. Apabila roh jahat keluar dari manusia. 1, 2, 3 kita baca. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Sampai di situ. Kemana dia pergi? Iya, dia tidak mau tidak berteman. Iya, tidak mau tidak berteman. Kurasa nggak ada di sini pemuda nggak mau nggak berteman. Atau anda mau? Aku jalan sendiri saja terus. Sakit jiwa nanti jangan. Nanti waktu ngomong dia tinggal di sini saja, nanti ngomong di kuping nih kayak di sini dia sendiri, dia sendirian dia itu nggak ada. Orang heran ngapain ya senyum-senyum gitu. Karena ada musiknya di kupingnya itu. Nah, saya baca sekali lagi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara. Jadi anda bisa bayangkan setan sedang jalan ya, di jalan raya ini, jalan sana, jalan dia menggembara. Ngapain kerjanya? Ya aku dulu kan roh setan sama aku sebelum aku bertobat ya. Iya, cakap karona jinujung. Iya, apa namanya? Junjungan ya dalam bahasa Toba ya. Ya, roh yang beserta dengan saya, katanya roh nenek moyang, taruh roh apalah, pokoknya itu roh jahat itu yang aku tahu. Ya, sesudah keluar dari aku kemana dia pergi? Aku nggak tahu, tapi dia mencari. Ini kan dikatakan, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus. Untuk apa? Mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh. Berarti roh itu punya hitungan seperti manusia. 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka kemana? Masuk. Dan apa? Berdiam. Diam di situ. Narkoba lah. Kan begitu. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Itulah dia. Jadi coba tanya kawan kalian, kalau kita nggak ada isinya Yesus, maka bisa dia ngapain? Datang dia nanti. Ya coba tanya kawan, kawan, kau dengar cerita ini apa kau ngerti? Oh aku ngerti, ada Yesus, ini kan ngerti. Ada roh jahat, kalah dibuatnya manusia, kalah dibuatnya babi-babi. Jadi bagaimana nasibnya kita manusia ini? Nasibnya kita manusia ini, Yohanes 1 ayat 12 kan itu tadi katanya. Yohanes 1 ini ayat 12, ini merubah nasib kita. Bagaimana maksudmu? Terima Tuhan Yesus, kan gitu. Jadi kalau gitu kita sudah menjadi anak-anak Allah.
Kan gitu ini, dari anak-anak Allah kita. Jadi di mana setan? Gitu. Ya. Kalau kita jadi anak Allah, ya setan sudah di sini, roh jahat di sini. Iya, situ dia. Iya. Jadi kalau animal ini di mana? Juga di bawah kita sudah. Makanya waktu siapa itu namanya Daniel tidak dimakan singa, karena dia sudah anak-anak Allah Daniel itu nggak bisa dimakannya lagi, kalah dia. Karena dia sudah menjadi anak-anak Allah. Di sinilah kedudukan Tuhan Yesus. Iya, inilah kehidupan manusia. Ya sudah menjadi anak-anak Allah dia. Jadi ini jadi nomor 1, ini sudah jadi nomor 2, ini roh jahat sudah jadi nomor 3, ini menjadi nomor 4. Berubah struktur kekuasaan hidup kita. Ya itu artinya. Makanya yang tidak memiliki Yesus dibawanya lah nanti ke neraka. Karena itu sahabatnya, di mana rumah sahabat kita, kan ke situ kita dibawanya. Karena sahabat kita adalah Yesus, maka dibawanya lah kita ke tempatnya, itulah ke surga. Ada yang ditanya, kalau bapak-bapak ini bisa nanti banyak. Tapi saya lebih senang kalau Anda bertanya. Kalau Anda nggak bertanya, saya buat nanti PR, mungkin Anda bisa tanya teman-teman, kau di mana kedudukanmu? Kedudukan nomor 1 yang ini, Tuhan Yesus, roh jahat, si Badu di bawahnya sini. Inilah pemudi kemurahannya. Di sini kan manusia. Di bawah roh. Makanya mati lampu, sudah pun pemuda dia takut dia bego, hantu katanya. Bukan hantu. Apalagi lewat kuburan, nanti mana tahu Natal-Natal kan Anda pergi lagi kuburan mengantarkan bunga kepada opung, lantas ikut dia dari belakang, opung datang ya. Akhirnya sudah ketakutan dia lari ke rumah. Kebetulan juga gerimis seperti tadi dan petir pun mama katanya. Karena berteriak. Kan tadi setan tadi berteriak-teriak. Iya, artinya menusahkan. Jadi kalau gitu apalah maknanya Natal ini sekali ini sama aku? Makna aku pakailah, ya walaupun aku nggak setuju ya. Oh kalau gitu makna Natal ini sekarang kepada aku, I change my position. Aku akan rombak kedudukanku, kedudukan ini, sekarang ku rombaklah kedudukanku. Yesus di atas, ku terima dia menjadi anak-anak Allah, maka roh jahat di bawahku, dan semuanya sudah di bawahku. Aku menjadi nomor 2, karena Allah menciptakan aku dulu apa? Sepeta dan setelah dan dengan gambar Allah. Tapi waktu aku berdosa, maka kalah aku dibuat iblis. Itu bedanya. Ini maknanya kalau Anda mau singkat kali kalimatnya. Apa maknanya Natal ini sama aku? What is the purpose? Apa maksudnya Yesus menyatakan diri? Untuk merombak statusku di bawah kuasa roh jahat menjadi anak-anak Allah. Sehingga aku tidak perlu lagi jimat gitu. Tahu kamu jimat-jimatnya penjaga-penjaga badan itu? Karena dia takut ke sini makanya dibuatnya itu. Taruhnya ladam-ladam kuda entah apa-apa semua. Kalah dibuatnya ini. Mana takut ini ke ladam kuda. Ini kan nomor 2 dari kerajaan Allah. Setan itu nomor 2. Manusia itu nomor 3. Binatang-binatang nomor 4. Inilah keadaan manusia sesudah dia berdosa. Jadi orang berdosa itu di bawah kuasa iblis. Waktu kita menjadi orang Kristen, barang siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya, menjadi anak Allah. Kita menjadi nomor 2 urutan kuasa. Di bawah kita roh jahat dan di bawah kita ini semua. Makanya kalau Anda baca ceritanya Daniel, karena Daniel sudah lebih tinggi daripada singa. Makanya nggak dimakannya. Bersahabat kita kata. Kenapa? Karena aku nggak berdosa. Kalau nggak berdosa jangan aku makan singanya kata. Karena aku dulu membuat namamu kan gitu. Kerja si Adam dan Hawa kan membuat nama semua binatang ya. Kalau kita membuat namanya ya berarti kita berkuasa atas namanya dia. Makanya naik kita. Jadi kalau Anda mau secara sederhana kali, aku maknanya Natal ini sudah aku dengar, anak Allah menyatakan dirinya. Pakailah Natal, pakai istilahnya. Menyatakan dirinya, datang ke dunia dari surga. Tujuannya apa? Supaya aku tidak lagi di bawah roh jahat ini. Supaya aku menjadi anak-anak Allah. Kalau aku di bawah roh jahat ini, maka aku nanti disempitnya terus. Setanlah di dalam diriku ini. Baru di sinilah aku mau berubah ke sini.
Jadi bukan perayaan, bukan bagi kado, tetapi berubah posisi. Ya, status kita di atas Allah satu-satunya, manusia, barulah iblis di bawah kita. Itulah maknanya Natal kalau Anda mau secara sederhana. Siapa yang mau berubah posisinya? Ini akan ingat ini. Karena Bapak ini dulu statusnya persis seperti ini. Kalau begini sudah agak gelap, ini kan sudah gelap. Aku datang dari ladang. Bapak ini dulu sampai SMA masih punya kereta lembu. Tahu kan kereta lembu itu kereta kerbau? Ya kebetulan aku kerbau dulu penarik. Sawahku luas sekali. Aku kerja di sawah. Aku rajin orang. Kerangkong kan gitu kalau suaranya kereta lembu ya, bukan seperti mobil begitu kan. Kerangkong. Bulu rambut kita ini naik. Datang lagi yang ini. Duluan kamu yuk. Nggak tahan aku, kita jalan sama. Baru dia lewat dia. Ya. Tapi baru satu hari nggak mau aku seperti ini. Mau aku jadi seperti ini. Berubahlah. Jadi dia kemana? Yang kedua, ya sudah pergi dia entah kemana mencarinya orang. Tapi kepada aku enggak lagi. Roh setan yang ada dulu tidak ada lagi datang. Bisa dia masih datang, Pak, datang. Kurasa 3 tahun dia terus datang. Kalau berdoa begini, di sini dia duduk. Kau lihat, gini, kau sini dia. Berdoa begitu di sini dia. Tetapi enggak lama lagi. Ya, karena ini kan dulu pacar aku kupikir. Kan kami bergaul sama. Ya, cinta dia sama aku juga cinta sama dia. Bagaimana kan tandanya cinta? Ya, aku kasih dia jeruk purut, kan tandanya aku cinta sama dia. Dia kasih aku permanisan. Supaya begini pun pendek-pendeknya, anak-anak gadis rasa aku apa? Ganteng. Kan dikasihnya permanisan. Betul itu. Kedua, bisa menyembuhkan orang sakit. Gitu, sembuh dia. Tadi lumpuh, pulang sudah bisa berjalan. Kan dikasihnya aku hadiah. Aku kasih jeruk purut sama dia. Dan aku mandi di Sungai Petani. Tahu kamu di Sungai Petani kan? Itu di Litua sana aku mandi sama dia. Sesudah aku menjadi orang Kristen, berubah. Ini ku tinggalkan, ini ke sini. Makanya makna Natal kalau Anda mau katakan secara sederhana, anak Allah menyatakan diri untuk membinasakan perbuatan iblis di dalam diri manusia itu. Ya, supaya dia bisa berubah menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi kalau kamu belum berubah, maka seperti ini status. Nanti kamu pulang tetap kamu di bawah roh tadi. Tahun baru kuburan penuh. Opung nggak rodau, nggak merantu doang. Jangan dong hasilnya aku udah sonari, baik mah. Berhasil aku sekali naik. Jemput datang kasihku. Tanah kuburan tidak bisa tanah kuburan tidak mau mengalahkan ini. Dia di sini letaknya. Ini roh di sini. Jadi bisa kita melihat Allah, roh, manusia dan semua binatang. Itulah situasi kekuasaan. Dan Yesus datang. Anak manusia menyatakan diri. Kalau kamu pakai istilah Natal pun boleh, tapi aku tidak akan memakai itu. Anak Allah menyatakan diri. Pergi dia kemana tadi? Ke gereja. Karena di gereja ada roh jahat. Tetapi dia mau membinasakan roh jahat itu. Keluarlah kau daripadanya. Maka keluarlah dia. Pergi dia mencari orang yang dapat, yang masih mau kurasa di tempat dia. Yang ini nggak mau lagi, si anu mau. Makanya kurasa roh itu pindah kepada famili-familiku yang tidak menerima Yesus. Aku lepas. Makanya aku lihat keluarga aku ada yang jahat. Mungkin ke situ dia karena dibilang tadi 7 kali lebih jahat. Sampai di situ khotbahku ada yang mau ditanyakan. Jadi tanyalah kawan lu, kau di mana statusnya? Yang ini kah? Atau pulang nanti ini? Mana tahu nanti tengah malam Anda? Ya bukan kerasukan, aku kan baik ya.
Tapi kalau dia, kan kita sudah dengar dia mencari berhentian, diusir dari satu orang, lari dia ke sana. Ya, makanya jangan dekat-dekat di situ kalau ada doa pelepasannya. Nanti lepas orang ada di sini, nanti lari sama saudara, kan bahaya. Mencari kemana pergi, karena nampaknya setan nggak mau sendirian, manusianya mau sendirian lewat HP terus ya. Dia mau sendirian dengan HP-nya, tapi setan nggak mau sendirian, dicarinya sahabatnya sampai nanti dibawanya ke neraka. Inilah makna Natal kalau Anda sangat sederhana katakan, oh Natal itu anak manusia menyatakan diri dengan kelahirannya. Tujuannya datang supaya dia membinasakan perbuatan iblis yang ada di dalam diri manusia. Sampai disitulah kurasa cuma bisa aku sampaikan. Nanti tanyalah kawan dulu. Kawan kau yang ini kah kau atau ini? Kau masih di bawah iblis atau sudah iblis di bawah? Kan enak kan? Allah itu, nanti khotbah kedua sangat sederhana. Allah itu mengasihi orang yang berminggu tapi kerasukan setan. Ya, mana tahu nanti ada dari datang tadi mau berhari Natal di sini, jimatnya pun ada di kantongnya. Itu bukan Anda maksudku. Akunya dulu sebelum aku bertobat. Oke, terima kasihlah. Nanti kita berdoa. Ada kuasa Yesus Juru Selamat kami, membebaskan manusia dari kuasa roh jahat yang sekarang ini dengan segala jenis, baik sabu-sabunya maupun judi online-nya, semua membuat kami ditawan oleh kuasa roh jahat itu. Kami mengucap syukur ada saudara kami yang Tuhan Yesus sudah lepaskan, tapi dia dalam pengalamannya lebih sulit rokok daripada sabu. Kami mohon supaya pengertian ini menolong kami. Tetapi Yesus jauh lebih berkuasa daripada semuanya si musuh. Maka setan itu berteriak-teriak akan keluar. Apakah makna Natal ini menjadi bagian kami akhir tahun 2024 ini? Kalau Yesus tadi ke Kapernaum, maka berakhirlah orang kerasukan setan itu. Pada waktu Yesus datang mengunjungi dia dan membebaskan dia. Kami mengucap syukur dan kami berdoa buat saudara kami Joshua ini, supaya tangan-Mu yang telah melepaskan dia senantiasa melindungi dia daripada semua si jahat itu. Dan kami yang belum dilepaskan, supaya kami berpikir ada jalan keluar kalau kami mau, supaya Yesus mengunjungi kami satu persatu dan mengusir semua roh-roh jahat yang ada berkuasa dalam hati kami, yang membuat kami susah dan berteriak tanpa ada damai hidup di atas bumi ini. Terpujilah nama-Mu, bahwa Yesus masih hidup di tengah-tengah kami, karena setan juga hidup di tengah-tengah kami dan makan berkeliaran mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi waktu kami menerima Yesus, maka kami lebih tinggi daripada kuasa itu, sehingga kami bisa bebas. Untuk itulah anak manusia menyatakan dirinya, supaya Yesus membinasakan perbuatan iblis itu di dalam diri manusia. Kami percaya ini. Karena itu kami akan menjadi anak-anak Allah, sehingga berubah bukan lagi anak-anak iblis yang dikalahkan oleh iblis sebelum kami dibawanya ke neraka. Inilah makna Natal yang sangat berarti, merombak hidup kami daripada kuasa yang mematikan kami, dibawa oleh kuasa Yesus, lepas dari semua si jahat itu. Untuk inilah anak manusia menyatakan diri, yaitu untuk membinasakan perbuatan iblis. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 3. Saya masih pakai istilah Anda. Apa maknanya Natal ini bagi aku?
Yohanes 3 ayat 16. Kalau saya bisa simpulkan khotbah pertama ini Natal. Hubungannya dengan puasa. Puasa apa? Kuasa roh jahat yang memperbudak manusia. Itulah dari ini. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16-17. Yohanes 3 16 dan 17. Kita coba lihat apa makna Natal kalau kupilih Yohanes 3 ayat 16 untuk kubaca dalam Natal tahun 2024 ini. Yang pertama, Natal hubungannya dengan kuasa. Kuasa. Karena di bumi ini ada kuasa si roh jahat, ya. Maka Yesus lebih berkuasa daripada roh jahat itu. Itulah tujuannya datang ke dunia. The purpose for Jesus coming to the world to destroy the evil power, ya. Untuk membinasakan kuasa kegelapan. Ayatnya tadi, kalau kita tadi 1 Yohanes 3 ayat 8b. Ceritanya Markus, ya. Markus 1 ayat berapa tadi ya? 21 sampai 28. Ini makna Natalnya sehubungan dengan puasa. Yang kedua, kita masuk makna Natalnya bagi aku dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca. Pendek, tapi bisa kita renungkan bersama-sama. Ini yang mengungkapkannya adalah Yohanes, dan di depan seorang namanya Nikodemus. Nikodemus orang yang beragama. Orang kerasukan setan, dia tidak disinggung, ya. Hanya dia beribadah. Yohanes 3:16. Ya, saya baca, nanti Anda memikirkannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saya baca sekali lagi dan Anda mencoba menerka. Apakah makna Natal dalam Yohanes 3 ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, dalam bahasa yang saya baca, ya, begini kalimatnya. Dengan jalan inilah Allah menyatakan kasih-Nya. Dengan jalan inilah Allah menyatakan kasih-Nya. Dengan jalan apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saya rasa kalimat yang Anda nggak pernah lupa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya. Makna Natal di sini pertama, mengaruniakan. Siapa dikaruniakannya? Mengaruniakan anaknya. Ya, itu di sini. Baru kedua, mengutus. Semua kata kerja. Ya, jadi Natal itu adalah pengutusan Allah dari surga, itulah anaknya sendiri. Dan Natal ini mengaruniakan, memberikan. Maka Natal itu pemberian.
Di dalam cerita ini, kata yang perlu kita ingat kasih. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Jadi makna Natal dalam Yohanes pasal 3 adalah kasih. Karena kebutuhan manusia bukan saja dia dikalahkan oleh kuasa, tapi yang diperlukan manusia sekarang, aku tidak ada yang mengasihi aku. Aku hidup sebatang kara di bumi ini. Bapakku pun tidak mengasihi aku, mamaku pun tidak mengasihi aku, guruku pun tiap hari hanya memaki-maki aku. Temanku juga senantiasa menjelekkan hidupku karena memang aku ini jelek. Kan begitu ya. Kalau kita cantik ditokohi orang kan bisa kita menyangkal ya. Tapi dalam otakku tidak ada manusia yang jelek. Tapi karena kita sudah di bawah kuasa dosa, kita merasa jelek. Karena Allah menciptakan kita semua sepeta, seteladan dengan gambarnya Allah. Maka siapa yang menghina manusia adalah menghina penciptanya sendiri. Allah melihat dosa itu side effect-nya kehilangan kasih. Tidak ada lagi yang mengasihi aku. Ya, dua dia bersaudara, abangku dikasihi bapakku, aku tidak dikasihi. Jadi di sini menjadi permasalahan dalam Natal kasih, love. Ya, dalam bahasa Inggrisnya karena begitu kasih itu dia pakai kata love ya. Ya. So love God the world. Begitu kasih Allah akan dunia ini. He gave his only son. Dikasihkannya anaknya yang tunggal. Tapi dia pakai istilah kasih. Kasih dalam kata memberi. Mari kita baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi siapapun tidak mengasihi kita, Allah tetap mengasihi kita. Dengan Natal dia memberikan anaknya kepada manusia. Inilah dia. Baru disambungnya di belakang, melainkan maaf kedua. Ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini kita jangan lupa. Tidak menghakimi. Baru disambungnya apa? Yaitu melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Natal ini sangkut pautnya dengan keselamatan. Makanya cocok kita mendengar kesaksian kawan kita, dia lepas dari dalam kuasa ini. Tapi bisa kita hilang di dalam kasih Allah dalam hidup ini. Tidak ada yang mengasihi kita sendirian. Semua orang menolak kita. Kita rasa ya, karena kita sudah berdosa ya. Ya. Dan Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Natal itu mengaruniakan. Tadi mereka bersama-sama di surga, sekarang dikirimnya anaknya ke bumi. Ada istilah lagi, mengutus ke bumi. Mengaruniakan anaknya mati di kayu salib, supaya kita bisa diselamatkan olehnya. Oke, saya singkatkan. Karena kan kita berakhir jam 8 ya. Nah, jadi dengan demikian, ya, apa tujuan Allah mengasihi aku? Apa tujuan Allah mengasihi aku dengan dia memberikan anaknya yang tunggal? Jawabnya kita baca. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada tujuan pemberian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tadi sudah diceritakan, kalau diteruskannya dia di bawah kuasa roh jahat, maka binasalah akhir hidup. Jadi kasih Allah yang di sini supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya ada kekekalan. Diulanginya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia dengan lahir di kandang domba. Mengutus ya. Ya, dengan lahir di kandang domba, dia mengaruniakan anaknya supaya dengan kematian anaknya di kayu salib ini kita menerima kasih Allah. Tujuan kasih Allah yaitu supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tadi terus jadi dalam kuasa roh jahat, maka binasa lagi. Jadi kalau Anda katakan, oh bagi aku makna Natal tahun ini, aku sudah lama kehilangan kasih. Karena dalam benakku ini, siapapun tidak mengasihi aku. Kawanku sekelas tidak mengasihi aku. Bapakku tidak mengasihi aku. Guruku senantiasa, PR-ku yang secara detail kali diperiksanya. Kawan-kawanku nggak diperiksanya. Asal salah sedikit, langsung disorotnya. Tidak ada orang yang mengasihi aku di bumi ini. Mungkin ini lebih banyak daripada yang kerasukan roh jahat. Makanya Allah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah. Jadi Natal artinya Allah mengaruniakan kasihnya ke dalam manusia, memberikan anaknya mati di kayu salib supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada di antara kita kehilangan kasih, Allah akan menggantikannya. Walaupun bapakku nggak mengasihi aku, teman-temanku juga tidak mengasihi aku, tapi Allahku mengasihi aku. Tujuan kasih Allahku ini supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengalamanku, aku tidak dapat kasih karena SMA kelas 2 bapakku sudah meninggal, aku masih kelas 2 SMA. Jadi menurut pertimbanganku, aku tidak bisa tamat sekolah karena kami orang miskin, petani biasa, orang tua nggak ada lagi bisa menanam padi, kehilangan kasih. Ya, begitulah cerita perjalanannya. Nah, akhirnya bertemulah dengan kasih yang sempurna, itulah di dalam Yesus. Dan dari kasih inilah merombak, dia akan memberikan kekekalan. Ya, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Jadi kalau kamu katakan Natal, ya, maknanya satu tadi sehubungan dengan kuasa. Ya, anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan kuasa ini. Sekarang Allah menyatakan dirinya dengan mengasihi, dengan mengutus Yesus ke dunia supaya dia mengasihi kita, dan ujung kasih itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak tahu yang mana yang bermakna bagi saudara. Kalau Anda katakan, oh makna Natal tahun ini aku lepas dari rokok, katanya tadi. Terkejut juga saya. Narkoba lebih gampang dilepaskan daripada rokok. Karena kawanku, iya ada satu orang ya, kami sama-sama di ladang misi sebagai misioneri. Ya memang dari situ latar belakang. Tapi memang kulihat benar tadi. Ya, untuk menutupi rokoknya ini dinaikkannya dosis kopi. Jadi kopi itu bisa berkilo-kilo diberikan untuk menggantikan kafenya itu. Baru kita, oh ini rupanya. Maka jauh lebih sulit orang berhenti merokok daripada berhenti narkoba. Karena kuasanya itu lebih kuat. Tidur pun kita dibangunkan ya katanya. Iya. Tapi ada lagi kuasa yang lain. Tidur pun kita, siapalah mengasihi aku. Bangun kita di tengah malam. Malam yang sepi, semua orang norok. Kita sendiri berpikir, cakap karona tangguh, tatap langit, teringat akan bintang. Tapi dalam hatiku berkata, nobody love me. Tidak ada orang yang mengasihi aku. Aku akan merasa hamba. Apa namanya itu? Hamba hidup di bumi ini. I'm alone. Nobody knows me. Tidak ada orang yang mengetahui hidupku. Aku berjalan ke sana
berjalan ke sini, dan dalam hatiku berkata, nobody love me. Tidak ada orang yang mengasihi aku. Bahkan tidak ada orang yang pay attention. Sehingga dia menjadi manusia yang sangat sederhana. Sebenarnya bukan sederhana, karena dalam hatinya tidak ada orang yang memperhatikan hidupku. Buat aku, buat apa aku bersisir gitu jalan aja. Karena dia sudah merasa frustrasi karena tidak ada orang yang mengasihi aku. Christmas, Natal, Allah mengutus anaknya. Allah mengaruniakan anaknya karena kasihnya. Di dalam hatinya, aku mau mengasihi manusia yang sudah jauh daripada aku. Tujuan kasihku ini supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke bumi tidak menghukum, tetapi melalui dialah orang berdosa diselamatkan. Saya tidak tahu yang mana dipakai oleh Roh Kudus dalam Natal tahun 2024 ini bagi Anda. Nanti Anda akan membuat catatannya. Joshua tadi sudah membuat catatannya, narkobanya berhentinya di situ, rokoknya jatuhnya di Danau Toba. Ya kan bisa ya? Ya, nanti kita di mana jatuhnya? Aku hidup sendirian, sekarang aku tidak pernah lagi sendirian. Aku menjadi orang yang pede karena Yesus ada di dalamku, meningkatkan taraf hidupku. Kan ini tadi naik tingkat taraf hidupnya ya, tidak lagi di bawah kuasa setan. Sekarang aku tidak lagi di bawah victim myself, itu istilah dalamnya. Oh, kasihan kali diriku ini sendirian. Maka Tuhan Yesus katakan, aku mengasihi engkau dengan memberikannya Yesus kepadamu supaya engkau bisa memperoleh hidup yang kekal. Aku mengutus supaya kamu tidak dihukum, tetapi untuk menyelamatkan. Yang mana makna Natal yang cocok dalam diri Anda, yang Anda bisa menerimanya. Aku bukan narkobaan, tapi aku kehilangan kasih dan merasa hidup sendirian. Allah datang ke dunia. Makanya nanti waktu Anda membaca cerita di dalam Alkitab itu, banyak kali Yesus menemui orang yang sendirian. Nanti Anda bisa lihat. Contohnya sajalah Yohanes pasal 4. Sendirianlah perempuan Samaria ini menimba air ya. Sendirian di situ. Datang Yesus, apa katanya? Minta air sedikit. Karena nggak pernah orang mau ngomong sama dia. Dan sekarang ada orang yang meminta air, dan orang yang meminta itu adalah orang Israel yang tinggi levelnya. Barulah panjang ceritanya, dia dikasihi oleh Yesus, dia menjadi manusia normal. Akhirnya pergi dia ke Samaria menceritakan Yesus yang sudah mengasihi dia. Ada yang adik-adik mau tanyakan, kalau kita tutup sampai di sini kak? Masih ada yang mau diceritakan atau jam berapa kita mau pulang? Cukup udah jam 8 lewat 10. Supaya sebanding dengan uang sudakonya tadi, uang kreditnya tadi berapa ya? Supaya ada dibawa pulang gitu. Ya, atau ada yang adik-adik mau tanya, karena kita jarang ketemu. Ada yang Anda dengar firman Tuhan, saya kasih waktu sedikit sebelum kita tutup doa. Coba tanyakan, silakan tanya. Ini aku ngomong puasa, menerima Yesus, ini juga menerima Yesus. Yang pertanyaan waktu saya Natal di Tiga Binanga ini, aku sudah menerima Yesus. Dari manakah aku tahu? Itu pertanyaan. Waktu Natal seperti ini. Baru kuceritakan. Dari mana aku tahu sudah makan? Anda sudah makan atau belum? Belum. Ya kan bisa. Ini kan sangat sederhana. Aku sudah makan, maka aku tidak lapar lagi. Kalau aku katakan aku sudah makan tapi lapar, itu cacingan mungkin gitu. Atau lupa dia bahwa dia belum makan. Dua itu. Nah, mari silakan singkat. Mari, ada yang mau ditanyakan? Tadi Bapak cerita nanti jumpa kami di sana karena dia sedang jalan-jalan. Ya, itu betul. Nanti Anda akan dijumpainya. Karena dia sudah keluar dari manusia.
mencari anggotanya lagi. Ya, itulah menerima Yesus. Ada yang kita mau tanyakan belum? Cukup? Mau pulang? Sudah ada makna Natal, karena sekarang ini dia pakai istilah makna Natal. Tapi Natalnya bukan bermakna. Yang bermakna yang mana? Yang lahirnya itunya bermakna. Ininya yang bermakna. Yang lainnya tidak. Jangan nanti Anda salah. Ini namanya pribadi. Ya. Yesusnya itunya merombak nasibnya orang kerasukan setan. Yesusnya ini yang mengisi hati kita sehingga kita tidak kehilangan kasih. Ya, Natalnya tidak akan bisa mengisi karena Natal itu artinya kelahiran. Pribadinya Yesus ini. Ya. Jangan nanti kita salah mengerti. Cukupkah atau bagaimana? Karena aku nggak dapat informasi. Bagaimana panitia? Cukup khotbahku atau aku sambung? Aku sudah makan, Anda yang belum. Kan sederhana. Aku tadi makan soto, kan nggak salah. Makanya aku tahu aku sudah menerima Yesus. Ya, makanya mantap tadi Joshua itu tahu dia sudah menerima Yesus. Karena ada kuasa untuk mengalahkan musuh. Sebelumnya kalah terus. Sekarang sudah menjadi menang. Dan dia tahu bahwa ini tidak akan untung selama-lamanya. Ini sementara, tapi bahaya yang ngeri. Ya itu. Bagaimana siapa panitia Natal ini? Cukupkah? Oke, silakan. Kamu yang tanya lagi. Berdiri kamu dikit. Udah kuping aku. Keroyok. Oh, nggak pernah sendiri. Oh ya, karena tadi 7 diajaknya. Oh, kongsi dia sama temannya. Ini mari makanan seperti semut. Kalau ada di situ bangkai, datang semua semut. Dibagi-bagi jatah. Yang sana kakinya, yang sini. Hah? Iya, tapi kakinya sama si namanya Lucifer. Ini roh jahat. Ini lagi namanya ini. Begitulah dia. Diajaknya temannya, dia nggak mau sendirian. Mangsa kan perlu dikeroyok sama-sama. Makanya waktu kita terima Yesus juga dikasihnya Roh Kudus kan? Kan bukan satu dikasihnya. Yesus sama Roh Kudus. Yesus mengampuni dosa. Roh Kudus, awas katanya ya, membimbing. Itu juga kita dikeroyok itu. Supaya jangan dikeroyok musuh lagi kan gitu. Allah kita juga memakani kita. Iya. Karena dia nggak mau kawannya nggak dapat. Iya, nggak mau kawannya nggak dapat. Iya. Makanya waktu Petrus banyak ikan dapat, dibaginya juga, baginya juga. Makanya rugi kita nggak terima Yesus. Dikeroyok orang kita terus. Kita terima Yesus, kasihnya pula Yesus kuasanya, dikasihnya pula Roh Kudus sama kita. Aku dan Bapa adalah satu, tinggal di dalam kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kan tinggal juga sama kita. Ya. Dikeroyoknya kita. Tapi aku enggak, kamu kan enggak lagi. Sama-sama kita ya, salam kita nanti. Kan ini menjadi kan kita bagi berkat. Itulah gunanya kita kumpul, supaya kita sama juga keroyok kawan kita. Jangan lagi kau mau mari kan gitu juga ini. Ini sama, nggak ada bedanya. Iya, kita keroyok juga kawan kita ini supaya jangan dia ke sana tapi kembali ke sini kan gitu. Iya, kenapa dia ajaknya kawannya ya? Kawannya nggak dapat tempat. Dia sudah dapat tempat kan? Iya, sudah ada tempat kosnya. Kawannya dari kampung nggak dapat kos kan gitu. Baru dibawanya lah kos. Iya kan begitu. Karena duluan tadi dari situ. Iya kan duluan tadi dia kan. Baru jajaknya 7 kan. Makanya dia nggak mau kawannya nggak dapat umpan.
nggak dapat mangsa. Allah Bapa di surga juga sama, kirimnya anaknya ke bumi, kan begitu. Oke, orang percaya, kasihnya lagi Roh Kudus dalam hati kita, kan gitu juga. Aku dan Bapa adalah satu, katanya kan. Dikeroyok juga kita supaya lawan juga kalah kita buat. Iya itu. Atau mau mengatakan memang setan punya jumlah. Yesus cuma single kan gitu ya. Karena dia malaikat. Nah, itu kan dia membuat malaikat ini pakai hitungan jumlah. Allah itu tidak punya jumlah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lebih dari itu enggak, satu pribadi. Oke, ada lagi kah? Tanya. Kita jarang jumpa. Jadi sudah berani keluar pintu, nggak nanti datang kawannya satu, ajaknya 7. Mana tahu maksudku? Iya, baru kedua. Natal ini mengaruniakan. Bapa mengaruniakan anaknya ke dalam dunia ini. Jadi Anda bisa bayangkan Bapa di surga, anaknya dikirim lahir di kandang domba, mati di kayu salib, supaya kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena tujuan Allah menciptakan kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Tujuan Allah menciptakan kita, supaya jangan bersama dengan setan, tetapi bersama dengan Allah di surga. Itu tujuannya. Makanya dibuatnya surga, dibuatnya neraka. Neraka bukan untuk manusia. Neraka dibuat untuk iblis. Surga dibuat untuk orang yang percaya. Di bumi inilah Anda memilih. Pilih surga atau pilih neraka. Malam inilah makna Natal bagi aku, memilih. Aku bukan lagi di bawah setan, tapi aku di atasnya. Aku bukan lagi binasa, tetapi orang yang dikasihi, karena Yesus diberikan oleh Bapa di surga untuk mengasihi aku. Cukupkah? Nanti besok kamu tanya, nggak jumpa kita. Next week, my friend will come. Then we speak another language and you don't understand. Acala kukamsang, kan nggak ngerti kamu artinya kan? Kakak, katanya. Apa kabar? Kukamsang. Simpo tuge. Cepat, enak nggak? Simpo tuh enak. Besok kita kembali hari Minggu. Itu kawanku lagi. Kalau nggak kamu tanya, nanti pasti kamu bisa tanya. Bagaimana dia bisa menjadi orang percaya? Bagaimana kamu terima Yesus? Bagaimana makna Natal ini berguna? Buatlah cerita Anda sebelum berakhir tahun 2024 ini. Maknanya Natal bagi aku sekali ini, aku menerima kasih Allah. Makna Natal bagi aku menerima kuasa Yesus untuk mengalahkan roh jahat yang memerintah tiap hari dalam hidupku. Aku menjadi bebas. Joshua baru 2 tahun, ya kan? 2 tahun. Ya. Bisa diceritakan yang 2 tahun. Anda sudah berapa tahun? Belum berubah. Berarti Anda tidak memiliki makna Natal. Bagaimana malam cukup? Kita berdoa. Ada yang diantara kita mau didoakan kah? Aku mau lepas Pak, tapi udah kulihat tadi kuasanya besar. Pergi aja ke Danau Toba, ambil nanti seperti dia. Uangkan ke Danau Toba itu kan, kapan pun gak keluar lagi dia. Kalau kita naik kapal besi kan dibuang, kan hilang dia semua. Supaya nanti seberang ke sana, gak ada lagi dia ikut kan gitu ya. Ya tapi bukannya, ya di sini pun bisanya ya. Mari kita berdoa lah. Kami sehati, bagaimanapun Allah kami, itulah Yesus yang telah datang ke bumi, berkuasa membinasakan semua perbuatan iblis. Itulah yang kami dengar hari ini. Yesus itu masih berbuat. Maka ada di tengah-tengah kami melihat kuasa Yesus yang sungguh-sungguh membinasakan perbuatan kuasa gelap itu, dan dia bisa lepas. Kalau dulu di Kapernaum, tetapi sekarang di kemurahannya, di kota Medan ini, Yesus
berkuasa membinasakan perbuatan roh jahat itu. Demikian juga Allah mengutus anaknya untuk mengasihi kami. Kami mengucap syukur, kasih itulah yang kami butuhkan dari hari ke hari. Hamba-Mu ini berdoa, buatlah ini menjadi makna Natal bagi kami masing-masing waktu kami meninggalkan ruangan ini. Kami tahu kami bukan lagi di bawah kuasa roh jahat. Kami tahu bahwa Allah mengasihi kami, dan tujuan kasih itu supaya kami tidak binasa. Hamba-Mu ini berdoa, berikanlah damai dan sukacita dan pengharapan di hari depan, bahwa Engkau-lah yang bertanggung jawab memeliharakan hidup kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami berdoa kepadamu dan sertailah kami supaya makna Natal ini menjadi bagian kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.